Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Alhamdulillah, sahabat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke surat yang baru, yaitu surat Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. Abasa wa tawalla, dia yang bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, tahukah engkau, bisa jadi dia ingin menyucikan dirinya. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mengambil sebuah pelajaran yang memberikan kemanfaatan untuk hidupnya. Amma man istaghna, adapun orang-orang yang dia merasa cukup, merasa tidak butuh, fa'anta lahu tasadda, maka engkau kepadanya sungguh-sungguh memberikan perhatian yang besar, welcome. Wa ma 'alaika alla yazzakka, dan tidaklah engkau dituntut, tidaklah engkau bertanggung jawab ketika dia tidak mensucikan dirinya. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepada engkau dengan berusaha, wa huwa yakhsha, dan dia adalah seorang yang takut kepada Allah, fa'anta anhu talaha, maka engkau darinya, engkau mengabaikannya, mencuekannya. Kala innaha tadhkira, maka janganlah begitu. Kala, maka janganlah begitu. Innaha tadhkira, sesungguhnya Al-Quran itu adalah sebuah peringatan. Faman syaa dzakara, barang siapa yang dia berkehendak, maka dia akan memperhatikannya. Fi suhufim mukarramah, dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Marfu'atin mutahhara, yang ditinggikan dan disucikan. Bi aidi safarah, di tangan para malaikat. Kiramin bararah, yang mulia lagi taat. Mari kita simak penjelasan tafsir dari Ibnu Katsir. Dzakara ghairu wahidin minal mufassirina anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Maka beberapa ahli tafsir ya menyebutkan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yauman, pada suatu hari, yukhatibu ba'dal udama'i Quraisyin, yaitu pada suatu hari Rasulullah sedang bercakap-cakap, sedang memberikan sebuah tausiah keagamaan ya kepada beberapa tokoh orang Quraisy. Wa qad tami'a fi islamihi, maka sungguh Rasulullah menginginkan sekali, mengharapkan sekali keislaman para tokoh-tokoh Quraisy tersebut, sehingga Rasulullah memberikan sebuah perhatian yang besar ya, semangatnya begitu membara untuk memberikan dan mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Fabainama huwa yukhatibuhu wa yunajihi, maka ketika Rasulullah memberikan sebuah ceramah agamanya, menyampaikan ajaran-ajaran Islam, idh akbala ibnu Ummi Maktum, maka datanglah ya Abdullah ibnu Maktum, wa kana miman aslama qadiman, dan Abdullah Ummi Maktum ini adalah orang yang sudah Islam terlebih dahulu. Faja'ala yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Rasulullah lagi antusias ngobrol menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada para tokoh Quraisy, maka Abdullah ibnu Ummi Maktum datang dan bertanya kepada Rasulullah ansya'in, tentang sesuatu ya, wa yalizu alaihi, dan benar-benar ngotot, bukan ngotot, jadi istilahnya ingin diberikan pengajaran Rasulullah dan ingin dengan segera Rasulullah untuk menjawabnya, untuk mengajarkannya, jadi antusias banget gitu untuk mendapatkan pengajaran dari Rasulullah. Wa wadda Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna law kafa sa'atahu tilka liyatamakkana min khatabatihi dalikar rujuli. Maka di sisi lain Rasulullah itu menyimpan harapan, menginginkan banget kalaulah Ummi Maktum itu diem gitu loh, agar Rasulullah bisa memiliki sebuah kesempatan luas untuk bercakap-cakap dengan para tokoh tersebut gitu, dengan para tokoh Quraisy ini, karena ini tokoh nih. Kalau Ummi Maktum kan istilahnya manusia biasa dan memiliki kekurangan, kurang dipandang atau bahkan tidak dipandang oleh masyarakat, tidak memiliki kedudukan yang luar biasa. Tetapi Rasulullah di sisi lain sedang bercakap-cakap ya, sedang memberikan sebuah ajaran keagamaannya ya, ajaran agama Islam kepada para tokoh Quraisy ya, istilahnya memberikan yang mempunyai pengaruh yang besar. Maka secara manusiawi ya, mungkin seperti kita juga ketika kita lagi ngobrol dengan seseorang yang penting, yang berpengaruh gitu kan, maka otomatis kita pun akan memberikan sebuah perhatian yang lebih. Dan ketika ada orang yang biasa, contoh menyapa dan ingin ngobrol lebih dalam gitu kan, kita menyuekannya, mengabaikannya. Kenapa? Karena kita lagi ngobrol dengan orang yang lebih penting gitu. Maka di sini fitrah Nabi sebagai manusia biasa juga terpotret dalam cerita ini, bahwa Rasulullah memberikan perhatian yang besar ya kepada tokoh-tokoh Quraisy ya, yang Rasulullah mengharapkan mereka untuk masuk Islam. Dan tiba-tiba datang Ummi Maktum, seorang manusia biasa yang ingin benar-benar bukan lagi istilahnya itu bukan ingin mendengarkan biasa, tetapi Ummi Maktum ini ingin dan siap untuk mendapatkan pengajaran dari Rasulullah. Kalau tokoh-tokoh Quraisy kan istilahnya itu mereka hanya mendengar biasa gitu, dan istilahnya itu belum pasti mereka juga mendapatkan hidayah. Tetapi Abdullah Ummi Maktum ini adalah sudah siap, sudah membukakan jiwanya untuk mendapatkan ajaran-ajaran dari Rasulullah gitu. Nah, tom'an waragbatan fi hidayatihi. Jadi Rasulullah ya ingin sekali Abdullah Ummi Maktum ini ya
agar diam gitu, agar diam, tidak mengganggu obrolannya, agar ya Rasulullah itu menginginkan ya hidayah itu diberikan kepada para tokoh Quraisy. Wa abasa ya, dan Rasulullah ya terlihat ya ketidakenakan kepada Ummi Maktum ini dengan wajah yang asem gitu, dengan wajah yang cemberut gitu. Bi wajhi, di wajahnya ya. Wa aradu anhu, dan langsung Rasulullah berpaling dari Ummi Maktum dan fokus kembali ke tokoh Quraisy. Wa aqbala alal akhar, dan Rasulullah langsung menghadap kembali ke para tokoh Quraisy tersebut. Fa'anzalallahu, maka Allah menegurnya, maka Allah menurunkan ya surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nah, ay yahsulu lahu zakatu wa taharatu fi nafsihi ya. Jadi Allah langsung menurunkan wahyu untuk menegur sikap yang tidak benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengabaikan Abdullah Ummi Maktum. Jadi orang yang bermuka masam, yaitu Nabi Muhammad yang bermuka masam dan berpaling ketika datang sosok yang buta. Tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan jiwanya ya. Zakatu wa taharatu fi nafsihi aw yatadzak aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mengambil sebuah pelajaran yang bermanfaat, ay yahsulu lahu itti'adu wa injijaru anil maharimi, atau dia ingin mendapat sebuah pelajaran ya dan ingin menahan dari sesuatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah, sehingga butuh nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma man istaghna, adapun ya ayat selanjutnya, adapun orang yang merasa cukup ya, orang yang tidak butuh, fa anta lahu tasadda, maka engkau benar-benar welcome kepadanya, memberikan sebuah perhatian yang lebih. Ai ammal ghani fa anta tata'arradu lahu la'allahu yahtadi. Adapun kepada orang-orang yang merasa cukup, engkau benar-benar welcome kepadanya ya, welcome kepadanya dan berharap agar mereka itu mendapatkan hidayah. Wa ma'alaika alla yazakka. Nah, ini ayat selanjutnya, maka tidaklah tercela engkau ini, tidaklah dosa jikalau mereka para tokoh-tokoh Quraisy itu tidak mau menyucikan dirinya dari kesyirikan. Ai ma'anta bimutalabin bihi idlam yahsul lahu zakatun, maka tidaklah ada sebuah tuntutan ya kepada engkau dengan ketidakmauannya tokoh-tokoh Quraisy ini ya untuk mentauhidkan Allah, untuk menyucikan dirinya dari kesyirikan. Tidaklah engkau ini tercela, tidaklah engkau ini bertanggung jawab jikalau mereka tidak mau menyucikan diri mereka. Wa amma man ja'aka yas'a, wa huwa yakhsha. Nah, ayat selanjutnya, dan adapun orang yang datang kepada engkau dan dia benar-benar adalah sosok yang takut kepada Allah, ya yaqsuduka wa ya ummuka liyahtadi bima taqulu lahu. Adapun orang-orang yang datang kepada engkau dan dia sudah ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan pencerahan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, datang kepada engkau dengan tergopoh-gopoh karena seorang yang tunanetra ya, agar mendapatkan petunjuk, mendapatkan pencerahan ya dari apa-apa yang Rasulullah katakan, dari apa yang Rasulullah sampaikan, dari ajaran-ajaran Islam, dari nasihat-nasihat kehidupan Islam. Nah, maka selanjutnya fa'anta anhu talaha, tetapi engkau mengabaikannya, mengabaikan sosok yang benar-benar ingin mendapatkan sebuah pengajaran agama. Engkau mengabaikannya.
tatasyaghulu, ya, engkau mencuekannya. Wa min hahuna, maka dari peristiwa inilah, ya, amarallahu azza wa jalla rasulahu alla yakhussa bi'indari ahadan. Maka dari peristiwa ini, ya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya agar jangan berfokus kepada satu orang saja ketika memberikan peringatan, ketika memberikan sebuah ajakan-ajakan ajaran Islam untuk masuk kepada Islam. Jangan mengkhususkan gitu. Bal yusawi fihi baina syarifi wal dha'ifi. Tetapi sudut pandangnya, perspektifnya di dalam berdakwah, dalam memberikan nasihat kebenaran, dalam memberikan peringatan, itu hendaklah jangan pandang bulu, hendaklah samakan antara orang yang mulia ataupun manusia biasa. Wal fakiri wal gani, samakan antara orang yang miskin dengan orang yang kaya. Wasadati wal abidi, samakan juga antara mereka para tokoh, tuan-tuan dengan rakyat jelata, dengan budak, dengan pembantu, samakan. Karena yang Allah nilai bukanlah fisiknya, bukanlah kedudukannya, bukanlah jabatannya, tetapi ketakwaan yang ada dalam hatinya. Maka janganlah, ya, mengkhususkan peringatan atau dakwah itu hanya kepada seseorang yang dianggap berpengaruh atau mempunyai jabatan lain sebagainya dari sebuah jabatan atau kondisi sosial yang tinggi gitu. Warijali wanisai, jangan, jadi harus disamakan baik laki-laki mau perempuan, wasigori wal kibari, baik anak kecil ataupun orang dewasa, disamakan gitu. Tsummallahu ta'ala, kemudian Allah ta'ala yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, maka kemudian Allah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, ya, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena hidayah itu adalah hak otoritas Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini juga ditegaskan dalam firman yang lain, ya, innaka lan tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau Muhammad, walaupun engkau adalah orang pilihan, walaupun engkau adalah seorang nabi dan rasul, maka sungguh engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada sosok yang kau cintai. Kenapa? Karena hidayah itu adalah hak otoritas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang membuka hati untuk hidayah itu masuk ke siapapun itu yang Allah kehendaki. Walahu hikmatun balighatun, dan dalam hal tersebut ada sebuah hikmah. Jadi Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, tentu sesuai dengan kecocokan atau dengan kepantasan siapakah yang berhak mendapatkan hidayah. Maka dalam hal tersebut ada sebuah hikmah yang besar. Wa hujjatun damighatun, ada sebuah hujjah yang kuat. Qala Hafid Abu Ya'la fi musnadihi, Hafid Ibnu Ya'la berkata dalam musnadnya, telah menjelaskan kepada kami Muhammad, ya, itu adalah Ibnu Mahdi, ya, telah menjelaskan kepada kami Abdul Razak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Qatadah dari Anas mengenai firman Allah Ta'ala, abasa wa tawalla, ya, ja'a Ibnu Ummi Maktum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang Ibnu Ummi Maktum, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yukallimu, tetapi Rasulullah ini sedang bercakap-cakap, ya, sedang bercakap-cakap dengan Ubay ibnu Khalaf.
Fa'aradu anhu, dan Rasulullah berpaling dari Ummi Maktum. Kenapa? Karena ini ada sosok tokoh nih, otomatis diabaikanlah, berpalinglah Rasulullah dari Ibnu Ummi Maktum. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah menurunkan firman-Nya sebagai teguran kepada Rasulullah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma fakana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika yukarrimuhu. Maka setelah mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surat Abasa ini, maka Rasulullah langsung merubah sikapnya, langsung memuliakan Ibnu Ummi Maktum. Waqala, selanjutnya, waqala Abu Ya'la wa Ibnu Jarir, telah berkata Abu Ya'la dan Ibnu Jarir, telah menjelaskan kepada kami Sa'id Ibnu Yahya Al-Umawi, menjelaskan kepadaku bapakku dari Hisham Ibnu Urwah, dari apa yang dikabarkan kepadanya, ya, dari Urwah, dari Aisyah, beliau berkata, unzilat Abasa wa tawalla, diturunkan, ya, ayat Abasa wa tawalla fi ibni Ummi Maktum al-a'ma, yaitu berkaitan dengan Ummi Maktum, seorang yang buta. Ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yaqulu, maka Ibnu Ummi Maktum ini berkata kepada Rasulullah. Nah, ini cerita versi yang lain, ya. Maka Ibnu Ummi Maktum ini berkata kepada Rasulullah, arsyidni, tunjukilah aku, berilah aku ini petunjuk. Qalat, maka Aisyah melanjutkan ceritanya, ketika Ibnu Ummi Maktum ini berkata seperti ini, berilah aku ini petunjuk, maka Aisyah memberikan sebuah keterangan kembali, wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal udhama'il musyrikina. Nah, ketika Ibnu Ummi Maktum ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berilah aku petunjuk nih, gitu, aku butuh pencerahan, gitu. Dan ketika itu Rasulullah sedang bercakap-cakap, ya, dengan para tokoh musyrik Quraisy. Qalat, selanjutnya Aisyah menceritakan, faja'ala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'ridu anhu wa yuqbilu 'alal akhar, maka Rasulullah mencuekkan Ibnu Ummi Maktum, gitu. Udah jelas-jelas Ummi Maktum ini ingin mendapatkan pencerahan, tapi berpaling, ya, berpaling dari Ibnu Ummi Maktum dan langsung menghadap kembali, fokus kembali ke para tokoh kafir Quraisy, gitu. Wa yaqulu, dan langsung berkata, gitu, kepada tokoh-tokoh Quraisy ini, ataro bima aku lubasan, bagaimana pendapatmu dengan apa yang aku sampaikan dari ajaran-ajaran Islam? Apakah kalian merasakan sesuatu yang berkesan, gitu? Fayaqulu, maka mereka tokoh-tokoh Quraisy itu menjawab, la, tidak. Fafi hadza, maka dengan peristiwa ini, unzila, diturunkanlah surat Abasa wa tawalla. Nah, surat Abasa wa tawalla. Wa qad rawa Tirmidzi hadzal hadits. Maka Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini. An Sa'id Ibnu Yahya Al-Umawi, dari Sa'id Ibnu Yahya Al-Umawi dengan sanad yang sama, gitu. Dengan sanad yang sama. Jadi ada kabar ini atau hadis ini memiliki jalur riwayat yang tidak satu, ya, ada beberapa jalan periwayatan. Nah, selanjutnya, tsumma qala, kemudian dia berkata, wa qad rawahu ba'duhum an Hisham ibni Urwah, ya, sebagian mereka, ya, meriwayatkan dari Hisham ibnu Urwah, dari bapaknya. Qala, dia berkata, ya, unzila, diturunkan Abasa wa tawalla bi ibni Ummi Maktum, ya, yang berkaitan dengan peristiwa Ibnu Ummi Maktum. Walam yadhkuru fihi an Aisyah, tetapi bapaknya Urwah ini dari bapaknya Urwah ini tidak menyebutkan dari Aisyah, gitu. Qultu, maka aku berkata, kadzalika, demikian juga hal ini diceritakan di dalam Al-Muwatta. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dan Ibnu Abi Hatim
dari jalan Al-Aufi. Nah, ini mah pembahasan berkaitan dengan jalan periwayatan. Selanjutnya, An Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas. Nah, kalau Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim mendapatkan ceritanya dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, qauluhu, ya, An Ibnu Abbasin qauluhu abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nah, surat Abasa ini ya turun, kata beliau, baina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yunazi Utbah ibn Rabi'ah, yaitu ketika Rasulullah bercakap-cakap dengan Utbah ibnu Rabi'ah, wa Aba Jahlin ibnu Hisam, dan Abu Jahal ibnu Hisam, ya. Terus Abbas ibnu Abdul Muthalib, wa kana yatasadda lahum katsiran, dan Rasulullah itu benar-benar memberikan perhatian, welcome banget gitu, memberikan perhatian yang lebih. Kenapa? Wa yahrisu alaihim an yu'minu. Kenapa? Karena Rasulullah itu menginginkan banget, ya, ingin sekali agar para tokoh ini beriman kepada Allah. Fa aqbala ilaihi rajulu a'ma. Ketika Rasulullah lagi fokus-fokusnya memberikan sebuah pencerahan kepada tokoh Quraisy, maka datanglah seorang yang buta. Nah, yuqalu lahu, ada yang mengatakan dia adalah Abdullah ibnu Umi Maktum, yamshi wa yunazihim, ya. Dia berjalan wa huwa yunazihim, sedangkan Rasulullah sedang ngobrol dari hati ke hati gitu. Faja'ala Abdullah yastaqri'u Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayatan minal Qur'an, dan Ibnu Umi Maktum ini yang meminta, ya, diajarkan oleh Rasulullah suatu ayat dari Al-Qur'an. Wa qala, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni bima 'allamakallahu, ajarkanlah kepada aku dari apa yang sudah Allah ajarkan kepadamu. Ada wahyu yang baru tidak Rasulullah? Ajarkan dong kepada aku gitu, kalau dengan bahasa sederhana. Fa'arada anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berpaling darinya, ya, seraya wa abasa fi wajhihi, dan mukanya masem gitu, ngeganggu banget gitu. Aku lagi fokus sama tokoh-tokoh kafir Quraisy, ini tokoh istilahnya orang biasa. Maka Rasulullah tergambar ketidaksukaannya kepada Ibnu Umi Maktum yang datang sekonyong-konyong minta diajarkan ayat Al-Qur'an gitu, salah satu ayat Al-Qur'an dari wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah lagi benar-benar semangat banget gitu ngobrol dengan tokoh-tokoh Quraisy gitu. Wa tawalla wa kariha kalamahu, dan Rasulullah berpaling dan tidak suka gitu untuk berbicara dengan Ibnu Umi Maktum. Wa aqbala 'alal akhirina, dan Rasulullah berpaling menghadap ke yang lain, yaitu tokoh Quraisy. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam najwahu, maka ketika Rasulullah sudah menyelesaikan percakapannya, wa akhadha yanqalibu ila ahli, dan Rasulullah hendak berbalik atau hendak pulang ke rumahnya, ke keluarganya, amsakallahu ba'da basarihi, maka Allah menahan sebagian pandangannya, jadi ujung-ujung pandangan Rasulullah itu terganggu. Thumma khafaqa bi ra'sihi, tiba-tiba Rasulullah menunduk. Nah, ini salah satu proses di mana ketika wahyu turun, karena wahyu turun, ya, Rasulullah merasakan sebuah kondisi yang begitu berat, maka tergambarkan dalam fisiknya, ya, sesuatu yang tidak biasa, karena secara dampak psikologis yang tergambarkan dalam gerak badannya itu sedang mempersiapkan dirinya atau menguatkan dirinya menerima wahyu gitu. Tsumma anzalallahu ta'ala, kemudian Allah ta'ala menurunkan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Falamma nazzala fihi ma nazala, maka ketika ayat ini turun, ya, mengenai hal tersebut, akramahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kallamahu, maka Rasulullah sadar akan kekeliruannya, maka Rasulullah pun langsung bersikap
berbeda, memuliakan Ibnu Ummi Maktum dan bercakap-cakap dengannya. Wa qala lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah langsung berkata kepadanya, "Ma hajatuka, apa butuhmu wahai Ibnu Ummi Maktum, ke sini." Gitu. "Hal turidu min syai', apakah engkau menginginkan sesuatu dariku?" Wa idza dhahaba min 'indhihi, maka ketika Ibnu Ummi Maktum mendapatkan sikap yang dingin dari Rasulullah gitu kan, Ibnu Ummi Maktum hendak pergi dari sisinya, maka Rasulullah ketika mendapatkan wahyu tersebut langsung berkata, hallaka hajatun fi syai'in, apakah engkau butuh sesuatu? Wa dzalika, demikian itulah lamma anzalallahu, ketika Allah menurunkan amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka. Fihi gharabatun wa nakaratun, akan tetapi hadis yang ini, yang redaksi ini itu adalah hadis yang gharib, yang asing, dan merupakan hadis yang mungkar. Wa qad tukullima fi isnadihi, dan dalam segi jalur sanadnya ini masih diperbincangkan ya, kesohihannya. Wa qala Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Abi Hatim berkata, telah menjelaskan kepada kami Ahmad Ibnu Mansur Ar-Ramadi, telah menjelaskan kepada kami Abdullah Ibnu Salih, telah menjelaskan kepada kami Lais, menjelaskan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, beliau telah berkata Salim Ibnu Abdillah dari Abdullah Ibnu Umar. Nah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Abdullah Ibnu Umar, jadi Ibnu Umar ini beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, inna Bilalan yu'adzinu bil-lail, sesungguhnya Bilal ya, dia azan di malam hari ya, untuk mengingatkan manusia untuk sholat tahajud di sepertiga malam. Fakulu washrobu, maka makanlah, minumlah, hatta tasma'u, sehingga kalian mendengarkan adzana ibni Ummi Maktum, adanya Ibnu Ummi Maktum, wahwa a'ma, sedangkan Ibnu Ummi Maktum ini adalah sosok yang buta, tunanetra, alladzi anzalallahu ta'ala fihi, yang dimana Allah menurunkan wahyunya yang berkaitan dengan Ibnu Ummi Maktum dari peristiwa berpalingnya Nabi, bermuka masamnya Nabi kepada Ibnu Ummi Maktum. Ya ini yakni surah Abasa. Wa kana yu'adzinu ma'a Bilal. Nah, Ibnu Ummi Maktum ini adalah sosok muazzin ya, selain Bilal. Qala Salim berkata, wa kana rajulan dhariral basari. Ibnu Ummi Maktum ini adalah sosok yang tunanetra, yang dhariral basari. Falam yaku yu'adzinu, ya, maka dia itu karena buta, dia tidak akan mengumandangkan azan hatta yakula lahu anna, sehingga dikasih informasi oleh manusia, karena pada saat itu kan belum ada istilahnya, belum ada jam tangan, belum ada jam dinding, belum ada waker gitu yang mengingatkan, belum ada gitu. Maka karena Ibnu Ummi Maktum ini memiliki kekurangan ya, pandangannya tidak melihat tanda-tanda ini sudah fajar atau belum gitu, maka beliau tidak akan pergi ke masjid, tidak akan mengumandangkan azan sebelum ada orang yang berteriak kepadanya, yang memberikan woro-woronya, yang memberikan informasinya gitu. Hatta hina yang duruna fi buzugil fajr adzin, maka ketika orang-orang melihat sudah terbitnya fajar, maka berkata kepada Ibnu Ummi Maktum, adzin, adzanlah Ummi Maktum, ayo udah masuk waktu sholat nih gitu, waktu sholat subuh yuk azan gitu. Wahakadha, dan hal ini dan hal yang sama dzakara Urwah Ibnu Zubair, maka hal yang sama diceritakan oleh Urwah Ibnu Zubair, Mujahid, Abu Malik, Qatadah, Dhahak, Ibnu Zaid, dan beberapa orang yang lain dari para
ulama salaf dan khalaf, annaha nazalat fi ibni ummi maktum, sesungguhnya surat Abasa ini turun berkaitan dengan Ibnu Ummi Maktum. Wal masyhur, dan yang populer namanya adalah anna ismahu Abdullah wa yuqalu Amr, dan ada yang mengatakan Amr nama aslinya. Wallahu a'lam. Oke sahabat, demikian insyaallah kita akan lanjutkan ya di surat Abasa ayat 11 di episode berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.